Yang kedua, yang kurang dipahami itu ketika menetapkan hadis dhaif itu. Ya, hadis dhaif bisa tidak dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi sering diangkat Imam Ahmad menjadikan hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Harus dipahami dhaif di situ adalah dhaif dalam kategori hasan, bukan dhaif dalam istilah ulama berikutnya itu malam tatawaffar fihi syurut as-sahih wal hasan. Ya, jadi kurang memahami di situ. Jadi Al-Laknawi dalam Tafsir Amaninya, kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah juga di dalam Al-Fawaid Al-Mustamidahnya itu membuat satu kritik. Disinilah letaknya kesalahpahaman itu. Di samping menjelaskan bahwa ulama pertama, muhaddis pertama yang menggunakan istilah hasan itu bukan Tirmizi. Kalau diurut-urut, itu Imam Syafi'i sendiri sudah menggunakan istilah hasan. Ini kesalahan akademik yang perlu diluruskan. Ya, karena ilmunya ilmu dengar, bukan ilmu baca. Jadi dengar dari dosennya begitu, sampai iya, jadi tasalsulnya itu tasalsul sama'i ya. Ya. Bukan tasalsul qiraati wa tahqiq ya. Ya. Nah, kemudian ijtihad itu sendiri, ketika kita berbicara ijtihad itu memang banyak bagian-bagiannya. Tadi sebut ada kulli, ada juz'i, jadi ada am, ya ada apa? Ada am, ada apa gitu. Jadi digambarkan dalam bentuk pembagian-pembagian yang sangat rinci. Jadi dikatakan di dalam apa? Di dalam berbagai referensi itu ada yang menyebutnya itu dengan ditinjau dari apa dia? Al-mahal wal majal. Ya, al-mahal wal majal, maka dia terbentuklah yang disebut dengan istilah ijtihad am kulli. Ya, ijtihad khas juz'i yang tadi disebut tadi itu dari sisi itu. Kemudian ketika kita lihat dari tamamul ijtihad wa ihtimaluhu, itu kita bisa melihat ada ijtihad yang tam, ada ijtihad yang naqis, ya. Kemudian dari segi metode yang digunakan, at-turuq allati yasluquha al-mujtahid, maka muncullah yang tadi disebut ada bayani, ada qiyasi, ada istislahi. Ya, istislahi. Di istislahi ini ditafsirkan dia adalah sinonim daripada al-masalihul mursalah. Al-masalihul mursalah yang lebih banyak digunakan oleh Hanabilah wal Malikiyah. Ya, tapi yang digunakan oleh mazhab Syafi'i juga gunakan masalah itu juga. Tapi masalahnya tidak dengan istilah-istilahnya mursalah itu. Ya, maka disitulah disebut dengan istilah istislahi. Kemudian ketika dilihat daripada posisi hukumnya, ijtihad itu sendiri ada yang namanya matruk, ada yang namanya mamnu, ya, matruk artinya masyru', ya, dan seterusnya. Ada lagi yang diistilahkan dengan nazar bin nazar ila al-ghayah wal wadhifah. Dia akan muncul satu lagi bentuk ijtihad namanya ijtihad istinbati dan ijtihad tatbiqi. Jadi istinbati tadi itu ada yang namanya tatbiqi. Nah, kemudian dilihat daripada posisi siapa yang melakukan itu, ya, dari segi kuantitasnya, maka ada namanya fardi, ada namanya jama'i. Nah, yang menjadi apa? Yang menjadi masalah kita di sekarang ini, apakah bahsul masail NU itu sudah masuk dalam kategori ijtihad jama'i atau bukan? Karena yang dikatakan ijtihad jama'i itu aghlabul fuqaha, aktsarul fuqaha. Jadi di sini yang dipergunakan adalah adat. Ya, nah kiai-kiai NU ini kan tawadhu rata-rata. Ya, rata-rata tawadhu, walaupun sudah istilahnya itu mustawfil lisyurut,
ya, an yakuna mujtahidan, selalu rendah diri, tidak pernah memunculkan dirinya itu. Ya, jadi kita sulit juga itu kadang-kadang kiai itu enggak lah saya katanya kan. Padahal sudah cukup itu. Ya, sudah cukup. Maka kita dulu rumuskan manhajul istinbat di kalangan Nahdlatul Ulama tahun 92 itu, baru diikuti setelah itu oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah ini yang buatkan konsep juga saya itu. Iya, jadi dia ikut-ikut. Begitu kita selesai di Lampung, saya dipanggil, dibuatlah satu forum ilmiah itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Tolong dibuatkan Ustaz, konsepnya bagaimana gitu. Saya buatkan itu konsepnya. Hanya kelirunya mereka menjadikan ijtihad itu sebagai sumber. Keliru itu. Keliru, ijtihad itu bukan sumber dia. Ijtihad itu kan manhaj. Jadi sumber hukum itu di kalangan Muhammadiyah Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad. Keliru besar itu. Ya, keliru besar itu. Walaupun yang merumuskan itu murid-murid saya semua gitu kan. Ya, tapi murid mungkin agak-agak bego sedikit lah. Salah itu. Buku usul fikih tidak ada mengatakan sumber hukum itu ijtihad, tidak ada. Iya kan, perdebatannya itu kan berangkat dari mana? Digunakan istilah al-adillah asy-syar'iyyah atau masadir at-tasyri' al-islami. Kalau digunakan al-adillah asy-syar'iyyah itu tidak akan dua, dia tetap empat dia. Yang satu muttafaq 'alaiha mukhtalafu fiha, ya Quran, sunnah, ijma' dan qiyas itu, dan seterusnya nanti mukhtalafu fiha. Yang satu lagi membaginya naqliyah dan aqliyah. Naqliyah itu Quran, as-sunnah, ijma'us sahabah dan syar'u man qablana. Memang dia naqli kan? Nah, yang lainnya baru masuk ke aqliyah. Nah, yang masadir ini kan pelopornya kan Abdul Wahab Khallah, kemudian Ali Hasaballah, itu pelopor-pelopornya itu. Jadi ini pengaruh daripada alumni-alumni yang dulu Al-Azhar tahun 70-an, tahun 60-an pulang, itu rata-rata belajar usul fikihnya Ali Hasaballah. Ya, Ali Hasaballah. Jadi dia tidak gunakan adillah, digunakan masadir. Nah, kalau digunakan masadir itu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ijtihad itu tidak ada itu. Ya, supaya barulah dari yang lain, maka Muhammadiyah menambahkan ijtihad itu sebagai dalil. Ya, saya tidak tahu. Saya takhusus, saya kebetulan usul fikih. Saya tidak pernah menemukan sumber ijtihad itu sebagai sumber, tidak pernah ya. Kecuali buku-buku usul fikih baru, wallahu a'lam. Ya, tidak pernah itu. Saya sudah sampaikan kritik, keliru kalian itu. Maka banyak nanti walaupun terpuji, ya namanya tawakuf. Tawakuf itu terpuji, tawakuf itu. Tawakuf, ada tulisan bagus dari seorang guru besar, at-tawakuf indal fuqaha. Tadi saya membawa tadi, itu sebenarnya ya. Ada tawakuf indal fuqaha, bagus sekali. Tulisan itu saya kira itulah yang paling apalah gitu ya. Cara membahasnya, karena seorang guru besar dalam usul fikih memang siapa namanya, saya sudah sisihkan tadi itu, saya membawa lupa. Bisa dijadikan apa? Jadikan sumber nanti. Dan pembahasannya tidak ngawur nulis begitu saja, tidak. Di bawah itu semua ada catatan kaki. Jadi kita bisa rujuk kembali ya dari apa yang dituangkan di dalam tulisannya itu. Jadi dengan teksnya di bawah, kadang-kadang di taliknya, di apanya begitu, jadi dia mau untuk membuktikan bahwa ilmu itu memang terus dia berkembang. Ilmu itu dia terus berkembang. Nah, maka nanti kita ada namanya ilhaq al-masail bin nadhairiha itu sebetulnya al-asbah wan nadhair kan? Ya, asbah wan nadhair, i'rifil amthal wal asbah, ya, tsumma qisil umura, ya, bi ra'yi fa'man ila habbiha ila Allah wa asbahiha bil haqqi matara.
suratnya Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari itu memberikan gambaran, walaupun nanti dia disebut satu bahagian dari qiyas yang disebut dengan qiyasus syabah. Ya, qiyasus syabah itu. Qiyasus syabah itu dia diumpamakan misalnya ilhaq al-abdul maktul, ya, al-abdu bil hurri. Al-hur, seorang yang merdeka membunuh seorang hamba, diqisas atau tidak? Kalau Hanafiyah tidak dia, karena tidak mau masalah dia kan, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Tapi kalau jumhur tidak dilihat dulu, karena hamba itu punya dua dimensi. Dia di satu sisi dia bisa diperjualbelikan, berarti dia syubbiha bil mal, ya, min haitsul maliyah. Di satu sisi dia manusia, ya, bil adamiyah dia. Mana yang ini? Nah, aqrabuha ilal haq, karena syariat Islamiyah tadi dikatakan di antara maqasid syariahnya adalah hifdzun nafs, maka dia harus didahulukan. Maka itulah yang mendekati kebenaran. Maka menurut jumhur dia harus diqisas, ya, karena dia tasbihnya itu dengan manusia, ya, manusia. Jadi sekarang banyak tantangan kita ke depan ini adalah bagaimana menjawab permasalahan yang baru muncul, yang tidak ada teksnya atau nasnya, dengan satu ketetapan hukum yang sesuai dengan metode istinbat hukum itu. Ini yang sedang apa yang kita bicarakan itu kan. DNU sudah mempelopori itu. Jadi dalam rangka membuktikan bahwa hukum Islam itu sempurna, maka dia bisa menjawab semua permasalahan umat kapan di mana saja, apa dan apa saja bentuk daripada masalah yang baru muncul itu. Tapi kalau yang sifatnya nasiyun, ya, nasiyun tidak nyambung sama kita, ya, karena yang al-maskutu anhu itu tidak diperhitungkan sama mereka. Karena nanti dari maqasid syariah itu ada yang mansuso, ada yang ghairu mansuso. Itu yang disebut dengan al-maskutu anha. Nah, al-maskutu anha itu tidak diperhitungkan oleh mereka. Maka kita tidak akan nyambung, tidak akan bertemu itu dengan yang grup-grup Wahabi itu. Tidak nyambung. Lihat teks, ya, di satu sisi yang punya mazhabnya Hambali, padahal mazhabnya Zahiri itu kan menggunakan nasyun, ya, nasyun. Nah, nasyun itu artinya tidak ada takwil di situ. Nah, takwil itulah yang menjadi permasalahan antara kita dengan mereka. Maka selamanya ila yaumil qiyamah tidak bakal bertemu. Tidak bakal bertemu. Mereka tidak ada takwil. Tadi dikatakan oleh Ustaz, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena ada yang lainnya ada takwil, jadi kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Nah, takwil itu tidak ada. Nah, tidak mengakui takwil berarti tidak mengakui takwil masuk dalam pembahasan ulumul Quran, takwil masuk dalam pembahasan ulumul hadis, takwil masuk di dalam pembahasan ilmu kalam, takwil masuk dalam pembahasan usul fikih. Dalam 4 disiplin ilmu ada dia. Bagaimana itu diingkari? Ya, bagaimana itu diingkari? Ya, jadi kadang-kadang membuat kita itu apa? Jadi bodoh juga berhadapan dengan mereka itu. Ya, karena mereka tidak mampu untuk menalarkan itu, ya, dan sering membawa ayat itu dalam konteks ya apa adanya. Padahal memahami satu ayat itu harus disertai dengan ilmu-ilmu yang lain. Di sababul wurud sudah jadi ilmu sekarang, bukan jadi bahasan ilmu hadis lagi, sudah ilmu asbabil wurud, sudah ada buku-bukunya itu, ya. Jadi dari hasil penelitian terakhir perkembangan mungkin sekitar informasi ketika saya di Bahrain berapa bulan yang lalu itu, kita sudah rumuskan
at-tadabbur, ilmu tadabbur. Selama ini kan tadabbur itu kan hanya sekedar konsep, ya ilmu. Tapi sekarang sudah jadi ilmu betul, ya. Jadi ilmu tadabbur Al-Quran. Jadi konsepnya apa? Masukkan dengan taswirul makna Al-Qur'ani ketika dia membaca, atau dibuktikan dengan al-khusyuk fi tilawah atau apa begitu, itu sudah menjadi bahagian ya tersendiri, dan dia sudah menjadi satu disiplin ilmu yang mandiri. Nah, di sinilah permasalahan kita itu, kita ingin jadikan ijtihad jama'i Nahdlatul Ulama walaupun tetap dalam posisi fatwa. Ya, tetap dalam posisi fatwa. Jadi yang mengakui bahwa ijtihad jama'i itu bisa dijadikan sebagai hujjah syar'iyyah, tapi tetap dalam posisi fatwa dia, ya, tidak dalam posisi qadha, ya, yang mengikat. Jadi kalau ada pilihan lain silahkan saja, ya, selama ada alasan tersendiri, karena semua ijtihad itu adalah mengungkap sisi-sisi daripada nusus, ya, syariah itu, apakah dia dari Al-Quran ataukah dia dari As-Sunnah. Maka yang tadi kata istilah Habibuddin tadi, yang tidak ada nasabnya, nah, itu istilah baru itu. Saya betulan itu, yang tak ada nasabnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Pak, kata beliau. Tadi bisa dia dikatakan sebagai hukum Islam. Ini mungkin pengantar, mari kita diskusikan.